Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Nofri Andanu dengan NIM 22042342. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 2 dan juga selaku moderator untuk menjalankan diskusi kita pada hari ini. Materi yang akan kelompok saya diskusikan pada video kali ini ialah tentang langkah-langkah yang diperoleh dalam sistem administrasi yang andal. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman-teman kelompok saya. Untuk teman-teman kelompok saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Gitawa dengan NIM 22042353 sebagai pembaca materi pertama mengenai pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan suatu wilayah, di mana administrasi pembangunan melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya, administrasi pembangunan merupakan sarana instrumental untuk menetapkan, memantapkan, dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara. Nah, konsep pembangunan administrasi ini sangat erat kaitannya dengan administrasi pembangunan. Dalam bentuk aslinya, perkembangan administrasi mencakup tindakan pembentukan lembaga baru, terutama lembaga pemerintahan. Nah, menurut Victor Thomson, pada tahun 1964 memberikan pernyataan tujuan yang paling untuk subbidang administrasi pembangunan yang muncul, di mana administrasi pembangunan membutuhkan objektivitas seperti kemampuan untuk berubah dan berinovasi. Selain itu, ada kebutuhan administrator untuk menetapkan tujuan yang jelas yang harus dibagikan di antara individu dan pelaksana. Administrasi pembangunan ini juga membutuhkan perhatian yang cermat pada strategi desentralisasi dan sentralisasi serta mengadopsi pandangan akomodatif profesional. Perkenalkan, nama saya Maulani Azizah dengan NIM 22042249. Baik, saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu penumbuhan motivasi untuk membangun. Rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki mutu hidupnya. Padahal konsep pembangunan justru mengundang pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah dalam arti peningkatannya. Para elit administratif di lingkungan pemerintahan melalui kerja sama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, elit dunia usaha, dan elit pembentukan opini di masyarakat bertanggung jawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa keberhasilan terletak pada pertumbuhan dan kegirahan motivasi untuk membangun. Yang kedua yaitu perumusan dan pengambilan keputusan. Kelibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan, bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksananya. Baiklah, saya Restia Priya Putri dengan NIM 22042292 akan melanjutkan materi dari Maulani, yaitu mengenai langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang ketiga yaitu peletakan dasar hukum. Langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalam melibatkan komponen masyarakat. Misalnya, untuk kepentingan pemerintah diperlukan dasar hukum untuk menentukan, menggarap, dan mobilitas dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Selanjutnya, perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketepatan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT, yang dalam praktek berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara, mengenali kelemahan yang mungkin ada, mampu memanfaatkan peluang, dan siap menghadapi ancaman, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu rencana pembangunan nasional pada umumnya bersifat indikatif. Sekian, terima kasih. Bella, saya Tasya Putri dengan NIM 22042332 akan melanjutkan materi dari Restia Priya Putri, yaitu tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan.
Selanjutnya yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial, akan tetapi maknanya yang lebih mendalam adalah bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa ke depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang. Yang keenam, penentuan proyek-proyek pembangunan. Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur bentuknya, lokasinya, dan daya yang dialokasikan. Satuan kerja penanggung jawab utamanya, sasarannya, hasil yang diharapkan, dan pemanfaatannya. Dan terima kasih. Baik, selanjutnya 9 langkah menciptakan sistem administrasi yang andal dalam administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu adanya perencanaan. Melalui perencanaan, ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Yang kedua, pengerahan sumber daya. Pengerahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menunjang tujuan organisasi. Yang ketiga adalah penganggaran. Rencana pembiayaan yang disusun untuk kurun waktu yang telah ditentukan. Rubin menyatakan bahwa anggaran menghubungkan tugas yang telah dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Baiklah, saya Alvira Putih Kanitan dengan NIM 22042091 akan melanjutkan materi dari Anissa Putri, yaitu langkah menciptakan sistem administrasi yang handal dalam administrasi pembangunan. Yang keempat ialah menggerakkan partisipasi masyarakat. Manajemen pembangunan mempunyai tugas untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan mendirikan masyarakat. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Dalam pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan sendiri oleh badan pemerintah lain, baik oleh pemilik proyek maupun badan pemerintah lain, di tingkat pusat maupun daerah dalam hal ekonomi daerah dan desentralisasi. Proyek dapat pula dilaksanakan oleh badan lainnya di luar pemerintah, biasanya perusahaan AIG maupun dalam negeri maupun campuran. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putri Fumairah, NIM 2204 akan melanjutkan materi dari Alvira, yaitu 6. Koordinasi. Dengan koordinasi, diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan sesuai dengan menghasilkan sinergi. Pada dasarnya, kecenderungan divergensi dalam organisasi yang terpisah, karena itu diperlukan koordinasi sebagai alternatif terhadap sentralisasi. Yang ketujuh yaitu ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Ismi Rahmadani dengan NIM 22042028. Saya akan melanjutkan materi dari Cindy, yaitu yang mana yang ke-8 ada pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjutkan agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk juga mengarahkan dan mengkoordinasikan antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar 17 pemborosan dan penyelewengan dapat dicegah. Pengawasan bukanlah suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi dalam pembangunan. Sistem informasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari organisasi, manajemen atau prosedur, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan informasi secara tepat, secara lengkap, dan akurat untuk mendukung berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan yang dikehendaki. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi tentang langkah-langkah yang diperoleh dalam sistem administrasi negara ialah
Dalam upaya menciptakan perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu negara, hal selanjutnya disebut sebagai pembangunan. Diperlukan pengorganisasian untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek yang terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan kenyataan tersebut, tampak peran penting administrasi bagi pembangunan. Administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Karena itulah administrasi pembangunan muncul sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Secara khusus, di negara berkembang, keseluruhan uraian dalam tulisan atau materi resume ini mendeskripsikan betapa pentingnya sebuah administrasi dalam proses pembangunan. Administrasi pembangunan mampu mengorganisir pelaksanaan pembangunan menjadi suatu sistem yang terarah dan sistematis. Dengan demikian, pencapaian target pembangunan dapat dilakukan secara efektif untuk kemudian memberikan hasil yang optimal. Sistem administrasi yang baik mampu menciptakan sinergi antar pihak dalam pelaksanaan proses pembangunan. Jadi, administrasi tidak akan pernah bisa lepas dari peran pentingnya dalam proses pembangunan. Baik, itu saja diskusi kelompok 2 tentang langkah-langkah yang diperoleh dalam sistem administrasi yang handal. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup diskusi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.